Oke, selamat malam buat Mas Bro dan Mbak Bro. Kembali lagi ke channel gua, channel Mas Danang ya. Hari ini kita bakal bahas buat saran-saran gimana sih kalau mau beli motor Satria Fu gitu kan. Karena motor Satria Fu ini sangat istimewa ya, buat onder dealnya sangat lumayan agak mehong-mehong gitu. Nah, sekarang kalau buat motor Satria Fu mending kalian harus bener-bener teliti kalau mau beli. Ntar dulu ya, bentar gua ambilin. Jadi pas gue beli motor Satria Fu mungkin dari segi fisik, dari segi kecepatan gitu kan, belum pernah turun mesin dan segala macam itu gitu kan. Dari roda masih bagus gitu kan, masih orisinil semua gitu kan. Tapi nggak taunya pas setelah gue pakai hampir 3 bulan, apa ya, hampir 3 bulan, antara 2 bulan sampai 3 bulan, ternyata rantai keteng gue itu bunyi tak 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 gitu terus gitu kan. Rantai keteng ya biasa sih kalau motor Satria Fu berapa bulan, mungkin 5 tahun sekali harus ganti gitu kan. Kalau kemarin saya tanya ke apa itu bengkelnya, itu 5 bulan sekali harus ganti gitu. 5 tahun, mohon maaf, 5 tahun sekali. Dia rantai keteng itu kayak gini, jadi rantai yang di dalam mesin gitu kan. Kalau ini sampai rusak, kalau ini sampai putus, hancur semua, turun mesin kalian. Bisa ganti sampai 2 jutaan, oke? Jadi berhati-hati buat rantai keteng kalian kalau punya motor Satria Fu. Terus buat trik selanjutnya, jadi kalau kalian yang punya motor Satria Fu, kalau rantai ketengnya ini udah kendor, beri diganti 100.000 gitu kan. Buat ganti ini, buat beli rantai keteng itu cuma 100.000 daripada diginiin. Gini ya, diginiin. Nah, lihat ini, di atasnya ini disambung ya. Ininya disambung nih. Nah, jadi pas gue beli gue nggak tahu kalau ininya disambung kayak gini, ininya disambung nih, nggak tahu. Jadi pas sudah bunyi tak 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 tak, emang gue biarin hampir setengah bulan karena ya wajar kan, rantai keteng gitu kan, belum terlalu parah juga bunyinya gitu. Habis itu di awal bulan ini, awal bulan April, gue bawalah motor gue ke bengkel gitu kan. Nyatanya mau cuma ganti rantai keteng dan naasnya gue cuma bawa uang sekitar 200.000 tuh kan, karena ya gue kira rantai keteng ini murah gitu kan, ya sekitar 100 lah gitu kan. Nah gue bawa tuh ke sana ke bengkelnya, terus dibuka semua satu persatu. Oh iya mas, ini rantai ketengnya ini kendor gitu kan, harus diganti. Oke pak, ganti aja gitu kan. Rantai keteng sekitar berapa gitu kan, 100 mas. Oh iya udah ganti aja gitu kan. Terus akhirnya dibongkar lah yang ini, terus saya dimarahin. Nah ini mas, ini gitu kan. Saya bilang saya baru dapat pak motornya gitu, belum saya apa-apain gitu kan. Kalau kayak gini ini malah merusak mas gitu kan. Akhirnya saya ganti sampai dalam-dalamnya, ada yang dari apa itu namanya ya, saya kurang tahu, tapi buat pelindung rantai keteng biar nggak nyentuh sama mesinnya. Jadi semuanya itu sekitar 400.000 gitu kan, cuma ganti ini gara-gara kayak gini bisa sampai 400.000. Jadi buat kalian mending hati-hati buat motor Satria Fu, mending kalau punya motor Satria Fu itu dibikin orisinil aja, karena orisinilnya itu udah bagus gitu kan, kalau menurut saya gitu kan. Terus kalau yang lain, kalau mau beli motor Satria Fu apa sih yang harus diperhatiin gitu kan, karena motor Satria Fu agak-agak mahal ya buat under dirinya. Jadi tolong agak apa ya, gimana, kalau beli mending, kalau saya sarankan gitu ya, kalau saya sarankan itu mending sangat teliti dan berhati-hati gitu kan. Next ya, oke guys, kita lanjutin video yang tadi. Ini motor Satria Fu gua. Motor Satria Fu gua itu keluaran 2014 ya. Bisa dilihat dari segi rodanya lumayan masih bagus ya rodanya, walaupun ini second gitu. Maksud gue beli second gitu kan, tapi masih bagus. Dari segi roda belakang, roda depan itu masih bagus gitu kan. Dari bentuk fisiknya, bodinya juga masih lumayan mulus ya. Terus yuk kita maju aja. Apa sih yang emang harus diperhatiin dari kalau mau beli motor Satria Fu gitu kan. Kalau kalian mau beli motor Satria Fu, kalian harus lihat tuh di dalam sini ada karbu dari motor Satria Fu. Pastiin kalau itu emang asli dari motor ini gitu, orisinil gitu. Kalaupun udah pernah diganti, harusnya diganti dengan orisinil juga ya. Karena apa? Karena kalau buat karbunya gua pernah tanya gitu kan, sekitar harga 900.000 pokoknya kalau buat motor Satria Fu ya. Itu buat karbunya aja, jadi jangan pernah sampai diganti buat karbu balap gitu kan. Terus yang kedua, yang kedua masih mesin ya. Kedua masih mesin, jadi kan harus perhatiin tuh di sini. Di sini mesinnya itu masih bagus nggak kalau buat ini. Terus ini buat anginnya tuh, ini lumayan, walaupun nggak banget, tapi ini
bisa dibilang kalau dibuat ya mesti ada kegunaannya dan kepentingannya gitu lah. Jadi kalau buat mesin pastiin kalau mau beli motor Satria Full harus dicoba, terus dicek kalau dari karbuk, rantai keteng segala macem yang urusan dengan mesin itu masih bagus. Yang pertama, kalian harus tahu kalau mesinnya masih bagus gitu kan. Yang kedua, itu kalian harus merembet ke bodi. Kerangka dulu ya, mulai dari kerangka gitu kan. Ini dari sok depan, di sini tuh ada kayak sealnya gitu, karet kayak gini kan. Kalau ini sampai bocor kayak samping sana, gue udah bocor dari samping sana sampai olinya itu keluar ke sini. Nah, kalian nggak segera tangani, kalau mungkin pemilik yang sebelumnya belum pernah nangani, berarti nggak pernah ditangani. Ini di sini sampai ada luka kayak emang apa ya, udah kena gitu kan. Kalian bisa nego 300.000 karena ini harga ininya doang, putihnya 300.000 ya. Oke, mungkin itu dari segi situ gitu kan. Terus dari segi body, kalau bodinya udah agak kusam, kalau bodinya udah agak kusam bisa tuh buat nego harga juga. Jadi kalau buat mesin harus pasti bagus. Kalau mesinnya nggak bagus, nggak orisinil, mending kalian agak urungin niat kalian lah gitu kan. Karena kalau buat mesin itu udah fatal banget masalahnya gitu kan. Kalau buat body nggak apa-apa gitu kan. Kalau body itu kan kalian bisa nego tuh 500.000, 1 juta buat benerin body ya kan. Kalau punya gua itu di sini bodinya rusak di bagian bawah, mungkin pernah kebentur ya pas lagi jalan dar gitu. Terus habis itu pastiin juga tuh kalau dari knalpot segala macam orisinil masih bagus. Cek juga bagian tangkinya gitu kan. Jangan lupa, tapi kalau mau beli motor Satria Full ya, cek antara nomor kerangka motor sama mesin itu sama-sama di BPKB. Kalau enggak tahu salam tuh mah. Terus habis itu juga kalian harus coba nih, pastiin kalau kalian tuh coba motornya. Kalau beli motor bekas jangan lupa dicoba. Terus dipastiin nih kalau kalian ngegas nih, gasnya itu enteng, nggak kayak gini. Ini punya gua udah nggak enteng nih, tapi udah lumayan nih. Udah gua benerin kemarin, udah lumayan enteng. Terus dari segi sini biasanya gua pernah lihat kalau buat koplingnya itu bener-bener susah gitu kan. Kalau ini kan lumayan enggak nih. Nah, udah lepas enggak ya kan, enggak susah banget gitu. Ini enggak rusak gitu loh. Kalau sampai rusak itu kalian juga bisa buat negosiasi sih. Terus buat sok, jangan sampai kalau kalian beli Satria Full itu soknya malah yang sok bukan orisinil, tapi sok yang ya mungkin dari motor lain dipindah ke sini gitu. Jadi buat kalian yang mau beli motor Satria Full ya pastiin mending kalau kalian beli motor Satria Full itu yang orisinil aja sih gitu kan. Terus kalau buat sok belakang, kalau buat sok depan kan pastiin tuh kalau buat sok depan harus itu sealnya itu harus bagus itu. Jangan sampai ada oli yang keluar. Kalau sampai ada oli yang keluar berarti itu ada kebocoran dan itu bisa fatal, 300.000 men. Terus kalau buat yang belakang itu buat sok. Jadi buat ngetesnya kalian tinggal bisa kalian duduki 2 orang terus gini, biar ngesok gitu kalau gitu kan. Kalau soknya langsung balik dak gitu kan, itu berarti nggak bagus tuh, soknya emang harus diganti. Tapi kalau soknya turun terus naiknya pelan lagi gitu kan, pelan aja nggak nyendal gitu kan, itu berarti soknya masih bagus. Terus dari roda pastiin tuh rodanya bundar nggak kotak. Kalau rodanya ada peot-peotnya gitu kan, kalian gantinya susah. Kalau buat pelek ya setahu gua kalau benerin pelek pun kalau udah bener-bener bundar dari pernah rusak bundar itu kerusak lagi lebih gampang gitu, kena lubang dikit rusak lagi, peot lagi gitu. Jadi pastiin kalau buat mesin itu pastiin mesinnya masih bagus. Jadi jangan sampai nggak orisinil kalau buat mesin. Tapi kalau buat body itu bisa buat nego kalian tuh. Kalau dari body dari yang rusak, terus sealnya itu jadi sok depan misalnya bocor, bisa buat nego dari itu pelek. Terus sok belakang gitu kan, body retak apa enggak, koplingnya segala macam itu bisa buat itu. Cara kalian menawar biar motor ini lebih murah. Kalau ini kan motor gua bagus ya, lumayan, dari ini keluaran 2014. Oke, jadi kayak gitu ya buat kalian yang mau beli motor Satria Full. Jadi bisa diperhatikan dari mulai mesinnya harus bagus tuh. Kenapa? Karena kalau kalian sampai beli mesinnya itu udah nggak orisinil, ya wassalam lah kalian gitu ya. Terus kalau buat body, masalah body tadi aku jelasin ya gitu, ada yang pecah, ada yang apa, itu bisa buat alat negosiasi kalian biar lebih murah lagi. Contoh misalnya ini bodinya pecah nih, bisa lah dinego 200.000 gitu kan. Ini rantai keteng nih 150, ini sealnya nih, seal sok depan gitu kan, terus 50.000 gitu kan. Jadi kalian bisa buat negosiasi gitu kan.
Jadi silakan buat kalian yang mau beli motor Satria Full gitu kan, tapi di untung-untung yang emang bener-bener orisinil. Saya mencintai orisinil untuk Satria Full karena sudah bagus gitu kan. Tadi udah bisa dilihat motor saya itu ya bisa dibilang orisinil lah, walaupun oke buat spion enggak gitu kan, tapi tetap masih bener-bener orisinil gitu kan, enggak saya ganti dari mesinnya gitu kan. Ya segitu aja dari saya, semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian yang mau beli motor Satria Full. Jadi sekian, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini, oke?